안녕하세요 여러분. 반가워요. 방쌤입니다. 여러분, kalau kemarin kita sudah membahas mengenai partikel subjek unknown, kali ini nih kita akan membahas mengenai partikel subjek iga, di mana partikel ini juga sama jabatannya sebagai penanda subjek dalam kalimat. 준비했어요? Pada kalimat 누가 석진 씨예요? Yang artinya Sokjin siapa? Nuga adalah singkatan dari nuguga. Nugu artinya siapa dan ga adalah partikel subjeknya. Ya, 여러분, masih ingat nggak tentang partikel subjek enen? Prinsipnya kan ada dua tuh, ya kan? Yang pertama itu adalah kalau diakhiri dengan vokal, maka harus digabungkan dengan sang kekasihnya konsonan. Begitu juga kebalikannya. Yang prinsip kedua, kalau misalnya diakhiri dengan konsonan, maka harus digabungkan dengan sang kekasihnya vokal. Nah, prinsip dua itu sama dengan prinsip yang ini nih. Kali ini kita akan berfokus pada nuga. Oke? Pada kalimat nuga 석진 씨예요, itu kan singkatan dari nuguga. Ya kan? Nah, kita harus melihat di sini. Pada kata subjek nuga di situ merupakan singkatan dari nugu yang artinya siapa. Karena nugu diakhiri dengan vokal, maka harus digabungkan dengan sang kekasihnya konsonan. Nah, partikel subjek yang diawali konsonan kan partikel subjek ga. Jadi digabungkan dengan partikel subjek ga. Jadi nugu ga. Cuman ingat sistem Korea suka pali-pali. Makanya sering disingkat jadi nuga. Bukannya nuguga, tapi disingkat jadi nuga. Oke? Selanjutnya, pada kalimat 그 사람이 석진 씨예요. 그 사람이 석진 씨예요. Yang artinya orang itu Sokjin. Nah, pada kalimat ini kita akan berfokus pada kesarami. Di mana kesarami itu adalah kata tunjuk pengganti orang. Pada kata kesaram itu kan diakhiri dengan bacim miem atau m. Sehingga karena itu konsonan harus digabungkan dengan kekasihnya partikel subjek yang diawali bunyi vokal, yaitu partikel subjek i. Sehingga menjadi kesaram i. Cepetin bacanya menjadi kesarami. Terus kalau misalnya lupa gimana Sam? Antara konsonan digabungin dengan vokal atau vokal digabungin dengan konsonan? Jangan khawatir, 걱정하지 마세요. Diucapin aja. Kalau lidahnya berasa aneh, ada janggal, berarti itu salah. Tapi kalau lidahnya nyaman diucapinnya, berarti itu benar. Oke? Next, kita akan membahas mengenai fungsinya. Fungsi partikel subjek i atau ga itu hampir sama kayak partikel subjek enen. Tapi ada bedanya nih. Fungsi yang pertama itu untuk menekankan atau penekanan subjek dalam kalimat. Nah, untuk fungsi ini sama dengan partikel subjek en atau nen, ya kan? Contohnya pada kalimat berikut ini. Ceritanya ada dua orang nih, ada si Ga dan ada si Na. Nah, si Ga tanya ke si Na gini. 누가 음식을 준비할 거예요? 누가 음식을 준비할 거예요? Siapa yang menyiapkan makanan? Ditanya gitu. Lalu Sina jawab, 진용 씨가 음식을 준비할 거예요. 진용 씨가 음식을 준비할 거예요. Yang artinya, Jin Yong akan menyiapkan makanan. Nah, pada kedua kalimat ini ada penekanan di yang pertama bagian nuga, yang artinya siapa. Dan pada kalimat kedua, sebagai penjawabnya, ditekankan lagi bahwa si Jin Yong yang akan menyiapkan makanan.
Ya, kalau di Indonesia kita suka tanya, "Siapa nih yang bakalan belanja?" gitu ya. Terus kita jawab, "Oh, si A yang bakal belanja," atau "Si B yang akan belanja." Nah, kurang lebih feel-nya atau nekimnya tuh sama kayak gitu. Oke? Selanjutnya ke fungsi penekanan kalimat kedua. Ini nih yang berbeda dari fungsi partikel enen dan partikel iga. 자, 여러분, fungsi yang kedua ini spesial. Kenapa? Karena fungsi yang kedua ini digunakan untuk mengekspresikan informasi baru yang kita ketahui tapi lawan bicara kita belum ketahui atau misalnya orang lain belum ketahui. Contohnya di kalimat ini, ketika ada dongeng gitu ya, ada dongeng kita baca gitu ya, kan kita baru mau tahu nih ceritanya tentang apa. Jadi penulisnya bilang gini nih, 옛날에 한 남자가 살았어요. 그 남자는 매우 부자였어요. Artinya, dahulu kala hiduplah seorang pria. Pria itu sangat kaya raya. Penekanannya dan menyatakan suatu informasinya ada pada kata 한 남자가, yang dimana kita kan sebagai pembaca belum tahu nih yang hidup tuh dulu diawali cerita tuh apakah seorang pria atau seorang wanita. Nah, di sini dijelasin 옛날에 한 남자가 살았어요, yang menyatakan bahwa diawali cerita ini tentang seorang pria. Nah, terus digabungkan lagi ke 남자는 매우 부자였어요, yang menunjukkan ada partikel nen di situ yang menunjukkan bahwa yang kaya raya itu adalah si pria tadi nih Han Namjaga itu. Oke? Jadi dan di sini untuk nge-mention, lalu yang ga di sini di awal kalimat yang pertama itu untuk menyatakan informasi bahwa ada seorang pria yang hidup. Misalnya lagi, kalau kalian dapat informasi dari guru gitu ya, bahwa besok ada ujian gitu. Nah, terus kalian mau bilang nih ke teman-teman kalian kalau besok akan ada ujian. Ujiannya dadakan gitu loh. Tapi kan baru kalian doang nih yang tahu, teman-teman yang lain belum tahu. Karena ujian itu bahasa Koreanya adalah sihom. Nah, besok itu adalah bahasa Koreanya neil. Jadi kalian bisa bilang ke teman-teman kalian bahwa 얘들아 atau 친구들, 내일 시험이 있어요. 내일 시험이 있어요. Yang artinya besok ada ujian gitu. Oke? Selanjutnya ada lagi nih kalimat misalnya Song Gang Si가 방금 왔어요. Nah, ini menyatakan artinya adalah Songgang baru saja datang. Misalnya, kita lagi ada di fans meeting gitu ya. Terus udah gitu, kita menanti-nantikan nih si Songgang kapan datangnya gitu kan. Nah, terus kita lihat nih bodyguardnya gitu ya, udah mulai kalang kabut, manajernya udah mulai sibuk mempersiapkan semuanya gitu ya. Terus tiba-tiba teman kita datang nih dari toilet. Terus dia bilang gini, Edra, Songgang Siga 방금 나왔어요. Gitu. Terus dia bilang bahwa baru aja nih, Banggem itu baru ya, baru aja nih si Songgang datang. Gitu. Berarti kita mikir bahwa wah bentar lagi fans meetingnya baru akan mulai nih. Gitu. Oke? Gampang kan? Fungsinya hanya ini aja. Jadi fungsinya cuma ada dua. Tidak sebanyak dengan partikel subjek en atau nen. Jadi makanya itu yang ngebedain. Kalau partikel subjek atau nen itu banyak banget fungsinya. Bisa kemarin tuh sekitaran ada 4. Coba kalian lihat lagi di video sebelum ini tentang partikel subjek enen. Dan kalau misalkan partikel subjek iga itu cuma ada 2 fungsinya. Oke? Nah, 여러분, kalau sampai sini kalau misalkan kalian masih ada yang bingung atau kalian ada pertanyaan atau kalian bilang, "Saya mau tata bahasa yang ini dong, tolong jelasin tata bahasa yang itu dong," gitu. Atau misalnya kalian udah bikin latihan dan, "Sam, aku udah bikin kalimat nih. Boleh diperiksain nggak?" Boleh, ketik aja di bawah kolom komentar. Nanti pasti aku balas atau aku jawab. Oke?
Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. 감사합니다.